warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Anda semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Kembali berjumpa dengan saya, Herzwin Arif dari Forum News Network. Hari ini tanggal 2 November 2022 ya. Dan ini Pak Panglima TNI itu kalau berdasarkan hitungan tanggal kelahirannya, tanggal 21 Desember ya, itu tinggal berapa? Tinggal 50 hari lagi ya. Tetapi sampai sekarang ternyata DPR mengaku belum menerima surprise atau surat dari Presiden siapa pengganti dari Pak Andika. Dan ini menimbulkan banyak spekulasi dan rumor. Apakah Andika ini memang akan diperpanjang masa jabatannya dan ataukah tetap di pensiun normal setelah memaksi usia 58, dan kalau diperpanjang kira-kira apa implikasinya dan siapa penggantinya. Seperti biasa saya akan ajak Anda untuk memperbincangkan ini dengan seorang analis komunikasi politik dan juga militer dari Universitas Nasional, Bung Slamet Ginting. Assalamualaikum, Bung Ginting. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yes. Ya. Sehat, Bung Ginting ya? Alhamdulillah sehat, Bung. Ya. Ini banyak orang berspekulasi nih, kok diperkirakan dulu mungkin beberapa bulan sebelum pergantian sudah ada nama. Kok sampai sekarang tinggal 50 hari belum muncul nama? Apakah kemungkinan ini ada lobby-lobby yang alot dan apakah akan diperpanjang atau apa? Seperti apa yang terjadi, Bung Ginting? Ya, ini sekitar 49 sampai 50 hari lagi usia Andika menjelang 58 tahun, usia pensiun perwira TNI. Nah, memang muncul spekulasi, tapi barangkali ada yang lupa. Kita akan menjadi tuan rumah penyelenggaraan KTT G20 di Bali, dan itu dari mulai tanggal 15 sampai sekitar tanggal 18 November ini. Jadi tinggal 2 pekan lagi. Nah, tapi pasukan sudah mulai dikerahkan nih Bung Hersu dari sekarang, termasuk antisipasi bencana alam dan lain-lain. Ini sampai 20.000 personil untuk mengamankan 20 kepala negara dan sekitar 300 utusan negara asing yang akan ke Indonesia. Jadi segala upaya dilakukan untuk mengamankan, termasuk menjalin koordinasi dengan protokol kepala negara lain. Jadi menurut saya ini semata-mata memberikan kesempatan terakhir kepada Andika. Kalau misalnya Andika, apabila misalnya surat Presiden untuk pergantian Panglima TNI sudah dikirim ke DPR saat-saat ini, maka akan menimbulkan spekulasi bagi media asing atau pengamat asing bahwa situasi Indonesia tidak aman menjelang KTT G20. Ini tentu akan merugikan Indonesia. Dari situ saya berpikir karena penyelenggaraan akan semuanya berakhir sekitar tanggal 20, maka kemudian akan tersisa sekian hari lagi. Di situ kemudian saya berpikir bahwa Andika akan diselesaikan tepat pada saat hari ulang tahunnya. Jadi kira-kira sebelum 21 Desember atau 1 pekan atau 2 pekan sebelum 21 Desember baru akan dikirimkan surat Presiden untuk pergantian calon Panglima TNI. Saya pikir lebih pada nuansa keamanan, karena memang Presiden dan juga Menteri Luhut juga mengamanatkan bahwa yang bertanggung jawab KTT G20 ini adalah Panglima TNI. Jadi tidak mungkin kemudian Panglima TNI diserahkan sebelum pelaksanaan G20 itu berlangsung. Gitu Bung Hersu. Ya. Jadi ini betul-betul ini kan helatan besar, bahkan terbesar mungkin ya selama pemerintahan Jokowi untuk forum-forum internasional. Jadi ini pertaruhannya luar biasa, apalagi sekarang ini ada peta geopolitik global yang sedang berubah gitu ya, perang di Ukraina dan sebagainya, dan hubungan panas dingin antara Putin dan Xi Jinping di satu blok dengan Amerika di blok lain, Biden di blok lain gitu ya. Iya. Nah, kemudian juga pihak asing tentu masih ingat peristiwa bom Bali, Bung Hersu. Jadi semuanya juga tentu menjadi tanda tanya, apalagi pada tanggal 6 September kemarin juga ada penangkapan di Bali terduga teroris gitu. Dan itu mendapatkan perhatian berita dari media-media asing juga. Ini menjadi pertaruhan
bagi TNI dan Polri untuk pengamanan KTT G20, ancaman terorisme, ancaman bencana alam, karena Bali termasuk potensi bencananya tinggi, termasuk meletusnya gunung berapi atau tsunami. Jadi pengalaman-pengalaman itu menjadi perhatian, belum lagi konflik global di dunia internasional sampai sekarang. Pertempuran di Ukraina juga belum selesai dan belum ada kepastian juga apakah kemudian ini kan saling mengancam juga, Bung Hersu, antara blok Amerika dan blok Rusia. Apakah kalau Putin datang juga kelompok sekutu Amerika akan datang atau tidak? Begitu juga kalau Amerika datang, apakah Putin juga tetap akan datang? Ini juga masih menjadi simpang siur. Sampai sekarang belum ada kepastian itu. Jadi ini menjadi perhatian dunia menjelang KTT G20, sehingga spekulasi-spekulasi pergantian itu untuk sementara diredam dengan fokus ke pihak keamanan. Nah, belum lagi juga kira-kira sepekan lalu juga ada apel kesiagaan di depan istana yang dipimpin oleh Kasat. Ini juga menimbulkan spekulasi-spekulasi baru, Bung Hersu, bahwa ini kira-kira siap menerima peralihan kepemimpinan. Kira-kira bisa juga diartikan seperti itu juga, Bung Hersu, termasuk kunjungan Kasal ke wilayah Natuna juga ini menimbulkan spekulasi bahwa Kasal juga siap menerima komando peralihan untuk menjadi Panglima TNI. Jadi kelihatan sekali ada manuver dalam tanda petik yang bisa menimbulkan spekulasi antara Kasat atau Kasal yang akan menjadi calon Panglima TNI ke depan. Sementara kalau Angkatan Udara kita tidak lihat ada aktivitas yang menimbulkan spekulasi-spekulasi seperti itu. Begitu, Bung Hersu. Ya, oke. Tapi Anda melihat kelihatannya sangat kemungkinan besar Pak Andika ini akan pensiun normal gitu ya? Tidak diperpanjang ya, kalau perkiraan Anda? Tidak. Ini kan yang bersangkutan itu per 17 November 2021. Jadi hanya beberapa hari ke depan, 15 hari ke depan, itu persis 1 tahun Jenderal Andika menjadi Panglima TNI. Dan juga apakah kemudian akan menjadi hadiah ulang tahun bagi Dudung Abdurrahman atau ulang tahun bagi Yudo Margono yang memang mereka keduanya berulang tahun pada November ini, Bung, sama-sama berulang tahun pada 57 tahun. Siapa yang akan mendapat hadiah ulang tahun di antara keduanya? Tentu kita bisa melihat nantinya di akhir, karena itu menjadi hak prerogatif Presiden. Begitu, Bung Hersu. Oke. Jadi kalau mari kita mundur sedikit soal tradisi pergantian di lingkungan Pak Jokowi. Ini kan berapa kali terjadi ya? Itu dari Pak Muldoko ke Gatot Nurmantio, terus dari Gatot Nurmantio ke Pak Hadi, dan Pak Hadi ke Pak Andika ya. Gitu tradisinya gimana waktu itu? Kan kalau tidak salah pada Pak Gatot Nurmantio itu beberapa waktu sudah cukup lama sebelum waktunya sudah diberitahu akan ada pergantian gitu. Iya. Kasus Gatot itu bukan diberitahu akan ada pergantian, Bung Hersu. Saya justru melihat ada gerakan sembunyi-sembunyi untuk menyerahkan surat presiden kepada DPR, tiba-tiba diumumkan, dan Gatot Nurmantio juga tergagap-gagap di situ, sehingga ada mutasi perwira tinggi yang kemudian dibatalkan karena tidak sesuai dengan Wanjakti seperti itu. Dan tentu menjadi saksi karena Hadi Cahyanto juga menjadi Kasau waktu itu tidak ada Wanjakti untuk mutasi yang kali ini, termasuk pernyataan dari Kasal dan juga dari Kasat waktu itu Jenderal Mulyono. Jadi disitulah dalam rentang kira-kira menjelang ulang tahun Andika juga agak sulit membuat keputusan-keputusan penting, karena bisa dibilang barangkali satu kakinya sudah masuk dalam purnawira, Bung Hersu. Jadi keputusan strategis barangkali
bisa dilakukan di bulan-bulan ini saja, karena beberapa yang diusulkan Andika, misalnya pergantian nama Sesko TNI menjadi Sekolah Strategi Militer TNI, semacam War College di Amerika, apakah bisa terlaksana karena itu baru akan berjalan Januari 2023, apakah tidak, itu kemudian bisa saja dibatalkan atau bisa saja kemudian penggantinya meneruskan. Jadi hal-hal yang akan dilakukan setelah Desember di atas tanggal 21 Desember itu bisa saja dibatalkan oleh Panglima penggantinya. Begitu Bung Hersu. Oke, Nah, kalau kemudian ya, silakan. Soal perpanjangan, menurut saya mestinya sudah ada pengumuman, tapi sampai sekarang kan tidak. Begitu juga keputusan dari Mahkamah Konstitusi yang mempersilahkan pemerintah dan DPR untuk mengubah undang-undang pensiun TNI, perwira TNI misalnya menjadi seperti Polri sampai 60 tahun bagi perwira yang memiliki keahlian khusus. Toh sampai sekarang juga belum dilaksanakan di DPR oleh pemerintah dan DPR. Sehingga undang-undang itu sampai sekarang belum diganti. Maka bisa dipastikan bahwa kemungkinan Presiden Jokowi juga tidak akan menggunakan hak prerogatif untuk memperpanjang usia pensiun Andika. Nah, belum lagi Bung Hersu, spekulasi yang berkembang dalam wacana Pilpres mendatang, kan nama Andika juga masuk dalam radar begitu ya. Kita tahu ada hal yang sensitif sekali ketika pertemuan antara bakal calon presiden Anies Baswedan mengunjungi Andika Perkasa. Tentu juga ini membuat tidak nyaman Presiden Jokowi menurut saya, karena Anies Baswedan bukan merupakan barisan dari Jokowi. Ini sebenarnya tidak menguntungkan juga bagi Andika di satu sisi. Kita bisa lihat ketika ada pertemuan Anies Baswedan dengan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo pada pertemuan di acara Pemuda Pancasila, kita tahu bahwa pada tanggal 3 Oktober sampai juga tanggal 5 Oktober kan kelihatan bagaimana Presiden tidak menyalami Jenderal Listio Sigit, entah itu sebuah kebetulan atau apa, tapi paling tidak pertemuan antara Listio Sigit dengan Anies Baswedan pada saat itu kemudian Pemuda Pancasila juga mendeklarasikan mendukung Anies menjadi calon presiden, itu tentu Listio Sigit terjebak dalam kancah pertarungan politik. Nah, sementara kunjungan Anies Baswedan kepada Andika Perkasa, toh juga setelah Anies dideklarasikan menjadi calon presiden dari Nasdem, itu juga akan menimbulkan spekulasi politik yang bisa dibaca macam-macam. Walaupun barangkali Anies itu pamit kepada Andika Perkasa. Tapi kalau pamit kan menjadi pertanyaan, kenapa pamitnya hanya kepada Panglima TNI Andika Perkasa, bukan kepada pimpinan lembaga yang lain, termasuk misalnya Jaksa Agung, Kapolri, yang secara resmi dikunjungi. Jadi ini bukan sekadar kunjungan biasa, Bung Hersu, tapi barangkali juga sebuah penjajakan, karena Nasdem toh mengusulkan 3 nama, Anies Baswedan, Ganjar Pranowo, dan Andika Perkasa untuk disorongkan menjadi kandidat-kandidat capres maupun cawapres mendatang. Jadi spekulasi ini terus berkembang, belum lagi juga ada pertemuan ketika wartawan menanyakan bagaimana dengan spanduk-spanduk Ganjar, Andika Perkasa, dan lain-lain. Belum lagi ada Puan dan Andika Perkasa, balihonya juga ada di mana-mana. Ini kan menimbulkan spekulasi juga. Jangan-jangan Andika main di dalam kancah politik praktis atau bagaimana, tapi jawaban
Andika Perkasa kan selalu bilang, saya untuk sementara harus fokus dulu sampai menyelesaikan posisi jabatan wakil presiden. Walaupun deklarasi Andika Perkasa menjadi presiden berlangsung juga di mana-mana oleh relawan-relawan yang mengaku relawan pendukung Andika. Begitu, Bung Hersu. Ya, maksudnya menyelesaikan jabatan Panglima TNI dulu ya, bukan? Ya, menyelesaikan jabatan Panglima TNI hingga berakhir, begitu, Bung Hersu. Jadi saya kira beda sekali ya kalau Pak Listio Sigit ketemu Anies tadi itu by accident gitu ya. Sementara kalau dengan Andika ini ya memang dengan sadar karena itu kunjungan. Jadi kan artinya ada appointment, ada janji, dan kalau saya amati nggak salah itu publikasinya agak terlambat ya. Publikasi dari channel YouTube-nya Pak Andika tidak pada hari yang sama, beberapa hari kemudian. Seingat saya begitu. Jadi iya betul. Ya. Nah, ini kan menarik juga. Tapi kalau orang mau bertamu, apa ya harus ditolak kan juga nggak bisa, Bung Hersu. Silaturahmi toh menurut Andika juga ini hanya bercerita tentang bagaimana dia berkantor sementara di Subdenma di Jalan Merdeka Barat karena kantor di Cilangkap sedang diperbaiki. Apa iya kemudian politik kan bukan sesuatu yang di permukaan, Bung Hersu, tapi politik adalah yang di kedalaman, bukan di permukaan. Kita tidak tahu spekulasi-spekulasi yang terus berkembang di tengah dinamika politik yang sangat menghangat ini, Bung Hersu. Ya, oke. Sebelum kita bicara soal siapa yang akan dapat hadiah ulang tahun, apakah Kasat atau Kasal, mari kita evaluasi sebentar 1 tahun dari kepemimpinan Pak Andika di TNI. Apa yang Anda lihat signifikan dan kemudian program-program apa yang belum bisa diwujudkan oleh Pak Andika? Ya, yang belum bisa diwujudkan barangkali ya rencana Sesko TNI menjadi War College karena tahun ajarannya kan baru 2023. Nah, kemudian latihan-latihan gabungan dengan Amerika juga ini menjadi sebuah catatan penting, Bung Hersu, karena ini yang terbesar dalam sejarah Indonesia, dan ini kemudian menjadi meyakinkan pihak Amerika bahwa Andika Perkasa bisa diandalkan untuk memimpin pengamanan KTT G20 dan juga bisa diandalkan dalam percaturan politik global hubungan Indonesia dengan Amerika ketika kemudian Cina dan Amerika sedang memanas. Apalagi ada catatan, Bung Hersu, Jenderal Andika Perkasa ini lama sekolah di Amerika, S2-nya untuk 2 jurusan dan juga 1 S3-nya, doktornya juga di Amerika. Jadi punya hubungan yang cukup baik dengan Amerika. Saya kira latihan Super Garuda Shield itu menjadi yang terbesar. Sebelumnya ketika Jenderal Andika Perkasa menjadi Kasat juga melakukan Garuda Shield. Nah, kalau ini jadi super, lalu kunjungan ke Australia juga itu meredam konflik-konflik yang berkembang, hoax yang sampai sekarang bahwa akan ada perang antara Indonesia dengan Australia menyangkut Pulau Pasir di kawasan dekat Nusa Tenggara Timur. Jadi Andika bisa meyakinkan kepada Presiden bisa mengamankan tugas yang dibebankan kepadanya, dan yang belum selesai adalah Perpres 66 tahun 2009 tentang pergantian atau validasi organisasi di TNI yang belum seluruhnya juga bisa dituntaskan. Misalnya belum ada jabatan Wakil Panglima TNI yang diisi sampai hari ini. Jadi itu juga yang menarik adalah karena ini Perpresnya tahun 2019, ini sudah 3 tahun, bisa dievaluasi oleh pimpinan TNI berikutnya apakah kemudian akan jadi dilaksanakan semua atau tidak, karena ini kan sejak eranya Marsikal Hadi Cahyanto, jadi sudah waktunya dievaluasi tentang Perpres nomor 66 tahun 2009 tentang struktur TNI, apakah
memang itu yang cocok atau tidak. Ternyata Panglima TNI sekarang Andika Perkasa juga belum melakukan evaluasi. Saya kira itu yang masih tersisa dari masa jabatan Andika yang tinggal kurang dari 50 hari lagi, Bung Hershu. Nah, ini menarik ya, tadi Anda menyinggung, memang kelihatan sekali bahwa Andika itu sangat dekat dengan Amerika. Bahkan pada waktu Kepala Staf Gabungan datang berkunjung, saya menyimak pada waktu itu, dia menyatakan bahwa dia itu termasuk disebut sebagai sekutu yang sangat diandalkan lah di Indonesia. Padahal kita kan melihat pemerintahan di era Jokowi ini lebih cenderung lebih dekat kepada Cina gitu ya. Meskipun Pak Luhut sebagai pembantu dekat dari Pak Jokowi mencoba membalancing dengan Amerika gitu ya. Kenapa pilihan dari Andika itu lebih sangat dekat dengan Amerika, lepas dari bahwa dia pernah tinggal di sana, kan bagaimanapun harusnya dia mencerminkan policy dari pemerintahan Indonesia. Ya, yang menarik kan kita tetap menggunakan politik luar negeri bebas aktif. Nah, saya pikir Andika Perkasa juga mengimplementasikan itu. Jadi dia mempersilahkan juga negara-negara lain jika ingin melakukan latihan gabungan dengan Indonesia. Jadi silahkan juga kalau misalnya militer Cina ingin melakukan latihan bersama dengan kami akan terima. Persoalannya, kata Andika, tawaran itu tidak ada. Jadi bagaimana kami mau melakukan kerjasama? Jadi dia ingin menunjukkan bahwa tidak berspekulasi atau tidak melawan pemerintah yang sedang akrab dengan Cina begitu. Jadi memang ini dilakukan lebih kepada harmoni. Dia lebih ingin ada hubungan yang lebih bagus termasuk dengan Australia. Kita tahu, Bung Hershu, militer Indonesia dengan Australia itu kurang bagus ketika Gatot Nurmantio itu menolak beberapa kebijakan kerjasama dan hubungannya kurang baik, bahkan agak memanas gitu. Dan ini diredam di eranya Andika Perkasa, bukan di eranya Adi Cahyanto. Jadi Andika mengunjungi Australia waktu itu juga dengan negara-negara di kawasan Pasifik ini untuk meyakinkan bahwa Indonesia ingin bekerja sama, termasuk dengan Papua New Guinea, Bung Hershu, yang jarang dilakukan, tapi Andika melakukan itu. Jadi dia lebih banyak menurut saya melakukan diplomasi militer, termasuk juga ke Malaysia dan lain-lain yang menyangkut wilayah perbatasan. Dan yang menarik adalah ketika ia juga mengunjungi Timor Leste untuk bisa meyakinkan Timor Leste bahwa Indonesia tidak akan melakukan aneksasi terhadap Timor Leste. Jadi hubungan diplomasi yang dilakukan Andika menurut saya cukup baik, termasuk dengan Papua New Guinea. Kenapa? Karena rata-rata organisasi Papua Merdeka larinya ke sana. Kalau hubungan kita tidak bagus dengan negara-negara jiran atau perbatasan darat itu tidak dilakukan, ini akan menimbulkan juga kesulitan bagi Indonesia dalam mengejar atau menuntaskan persoalan-persoalan di perbatasan dan menyangkut juga separatisme. Begitu, Bung Hershu. Nah, sekarang kita bagian yang saya kira mungkin orang banyak menunggu soal spekulasi ya. Peluang tadi, Boskon kita sudah singgung antara antara Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal TNI Dudung Abdurrahman dan dengan Laksamana Yudo Margono. Dan jujur saja kontestasi itu terlihat. Kita nggak perlu menutupi mereka berusaha, kalau dalam tanda petik sudah punya tim sukses masing-masing lah gitu ya, yang melakukan lobby-lobby dan training sana sini. Oke, bagaimana Anda melihatnya soal ini? Nah, lagi-lagi ini kan hak prerogatif Presiden. Presiden lebih nyaman dengan Yudo Margono atau lebih nyaman dengan Dudung Abdurrahman, kita tidak tahu. Kita bisa lihat saja barangkali ancaman dinamika keamanan menjelang Pilpres kali ini sudah tahun politik, kita bisa lihat gonjang-ganjingnya seperti itu. Belum lagi ada nuansa
akan ditetapkannya beberapa orang yang akan bermain dalam dinamika Pilpres itu menjadi tersangka baik oleh Kejaksaan Agung atau terutama oleh KPK. Ini kan akan menimbulkan instabilitas yang luar biasa. Misalnya Bung Hersu juga sudah tahu bagaimana Nasdem segera mendeklarasikan Anies Baswedan di tengah potensi Anies menjadi tersangka, dijadikan tersangka, sampai Surya Paloh pun harus segera kembali ke Indonesia untuk mendeklarasikan itu. Tapi bukan berarti ini berakhir, bisa saja KPK akan menetapkan beberapa orang yang potensi untuk maju Pilpres ditersangkakan. Ini juga akan menimbulkan spekulasi baru dan mengganggu stabilitas keamanan nasional kita. Kita tahu bahwa nama Muhaimin sudah juga dimunculkan, kardus durennya itu Bung Hersu, bahkan Nahdlatul Ulama, silakan kalau itu yang terbaik, artinya dia hand up begitu ya, angkat tangan dengan kasus Muhaimin. Begitu juga Ganjar Pranowo juga sudah videonya juga sudah beredar, disebut-sebut lagi dalam kasus KTP elektronik. Begitu juga kita lihat video-video bagaimana Puan juga disebut-sebut menerima itu. Belum lagi kemudian ketika Prabowo sedang berada di Amerika saat ini, muncul lagi kasus Komcat segala macam yang diduga ada penyelewengan. Dan itu semuanya masih akan terjadi, Bung Hersu. Kita tidak tahu, politik Indonesia ini sangat-sangat dinamis dan kita belum tahu siapa yang akan tampil begitu. Dan kita juga tahu bahwa mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono juga sudah mengindikasikan bahwa ke depan hanya akan dipaksakan dua pasang calon, capres dan cawapres. Ini kan artinya sudah main kayu atau main besi, sehingga dibutuhkan barangkali untuk keamanan juga seorang yang bisa menjadi raja tega begitu, Bung, untuk juga menyelesaikan kasus-kasus stabilitas nasional, karena ini menyangkut orang baru, bukan orang lama lagi yang akan tampil. Dalam pengertian Jokowi sudah tidak memungkinkan lagi untuk tampil periode ketiga, tapi kemudian tentu ia juga ingin soft landing begitu ya, penggantinya adalah orang yang sejalan dengan pikirannya, karena kita tahu ada proyek IKN yang belum selesai, Bung Hersu, dan ini kita punya pengalaman bagaimana Presiden Soekarno juga akhirnya tidak mampu menyelesaikan rencana Palangkaraya menjadi ibu kota negara pada tahun 1957, bahkan 62 sampai 64 juga akhirnya ditetapkan kembali Jakarta sebagai ibu kota negara. Jadi banyak dinamika, banyak kemudian instrumen-instrumen politik yang bakal terjadi. Karena itu menurut saya Presiden Jokowi sepertinya akan lebih memilih Panglima TNI yang berani mengambil risiko untuk bertanggung jawab terhadap situasi keamanan dalam negeri yang semakin panas ini. Begitu, Bung Hersu. Kalau itu kisi-kisi dari Anda ya, Bung Selamat gitu ya. Kalau kisi-kisi dari Anda ada kecenderungan itu Pak kasar dong, karena terbukti pernah ketika kasus, kita ingat ya, kasus ketika beliau jadi Pangdam Jaya dengan Habib Rizik Sihab, beliau juga langsung tampil dan sebagainya gitu. Lihat ya, bisa saja seperti itu, Bung Hersu, ketika Pangdam Jaya sebelum-sebelumnya tidak berani mengambil risiko, dan juga Kapolda Metro Jaya tidak berani ambil risiko. Maijen Dudung Abdurrahman saat itu sebagai Pangdam Jaya, dia mengambil risiko itu. Jadi kemungkinan juga dari situ kemudian Presiden Jokowi mengapresiasi tindakan yang dilakukan Maijen Dudung Abdurrahman sampai kemudian mempromosikan menjadi Panglima Kostrad dan selanjutnya sampai Kasat. Karena
sampai dengan posisi Pangdam Jaya waktu itu belum pernah ada yang memperkirakan bahwa Kasat pengganti Jenderal Andika Perkasa adalah Dudung Abdurrahman. Waktu itu belum. Belum masuk bursa ya waktu itu ya? Ya, meteornya waktu itu masih Eko Margono yang dipromosikan dari Pangdam Jaya menjadi Pangkostrat dan digantikan oleh Jenderal Dudung Abdurrahman. Tapi ketika kemudian Dudung mampu menyelesaikan persoalan konflik pemerintah dengan FPI waktu itu, maka ini diapresiasi. Nah, bisa saja Jenderal Dudung Abdurrahman yang lebih berpeluang dalam pencalonan Panglima TNI pengganti Andika saat ini, tapi juga tentu Presiden Jokowi juga akan mempertimbangkan karena selama masa kepemimpinannya Angkatan Laut belum pernah diberikan kepercayaan menjadi Panglima TNI. Ini juga tentu akan menjadi pemikiran jangan sampai kemudian Angkatan Laut seperti dianaktirikan seperti itu. Dan persoalan ini menurut saya akan dipertimbangkan karena barangkali kalau Yudo Margono dipilih menjadi Panglima TNI, maka akan ada wakil Panglima TNI untuk membackup, terutama karena memang harus ada yang bisa dalam tanda petik mengendalikan Angkatan Darat yang jumlahnya hampir 400.000 itu, sementara Angkatan Laut sekitar 60 ribuan, Angkatan Udara sekitar 30 ribuan sampai 40 ribuan. Kita lihat bagaimana ketika Laksamana Widodo AS menjadi Panglima TNI dan Fahru Roji menjadi Wakil Panglima TNI untuk menjadi semacam penghubung Panglima TNI dengan Kasat dan juga pasukan Angkatan Darat yang memang dalam sejarah tradisi militer Indonesia itu menjadi kakak paling tua, begitu Bung Hershu. Ya. Oke, saya kira ini peluangnya kita boleh sebut 50-50 ya, karena ada plus minus. 50-50 Bung Hershu. Yes, oke. Baik, terima kasih Bung Slamet Ginting atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.